Yang kita tahu, USDT adalah stablecoin terbesar di dunia dengan market cap 69 miliar US dollars. Tapi ya kalian nggak akan bisa untung dari stablecoins. Orang harganya nggak naik, sampai naik pun tipis pasti kan. Nah, tapi kebayang nggak, lu bisa untung saat satu stablecoin market capnya naik. Loh kok bisa? Ayo kita bahas. Guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Terra Luna, di mana ini sudah cukup banyak request ya, banyak yang mungkin penasaran cara kerjanya si Luna itu seperti apa. Jadi seperti yang gue sudah sedikit bahas di depan, lu kebayang gak sih, lu punya peluang untuk bisa untung saat satu stablecoin seperti USDT atau USDC naik market capnya. Nah, pada hari ini Luna itu bisa naik apabila TUSD atau Terra USD naik. Kok bisa? Ayo kita bahas lebih lanjut. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Terra Luna, di mana ini cukup banyak yang penasaran dengan Terra Luna ini ya. Karena ya mungkin kemarin-kemarin ngepump. Dan bisa dibilang cukup unik secara project. Dan juga bisa dibilang ya secara ranking pun resikonya nggak sebesar altcoins yang mid cap maupun low cap ya. Nah sekarang kita bisa lihat rankingnya ke-11. Otomatis market capnya pun cukup besar. Itu 17,1 miliar US dollars. Dengan volumenya juga yang sangat cukup ya, sangat mumpuni. Yaitu 853 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat total supply dia itu ada 970 juta US dollars. Dan di sini ditulis bahwa dia tidak ada maximum supply. Tapi setahu gua, Luna ini apabila dia sudah mencapai 1 miliar, kalau sampai ada lebih, itu mereka akan burn. Gitu, itu menjaga supaya ada maximum supply di 1 miliar. Gitu. Nah, secara sirkulasinya not bad. Udah sekitar mungkin ya 40 persenan ya. 401 juta yang sudah tersirkulasi dari 970. Nah, sekarang kita akan berkenan lebih jauh dengan si Luna ini. Oke, jadi Terra atau Luna ini sebenarnya apa? Jadi Terra ini adalah satu blockchain protokol yang menggunakan stablecoins yang dikaitkan ke harga fiat seperti dolar, lalu Korean won dan lain-lain untuk mempower satu price stable global system payment gitu. Dan uniknya apa? Kalau kita ngomong price stable global payments kan sudah ada, seperti contohnya ya bisa aja kayak misalnya kita pakai GoPay gitu ya, itu kan payment system kan. Nah tapi yang unik dari Terra ini adalah dia itu menggabungkan dua price stability-nya global payments yang seperti GoPay dan lain-lain ya kan, ya gampang ya, satu rupiah di mereka. Tapi digabungkan juga dengan apa? Yaitu censorship resistance-nya dari cryptocurrency gitu. Nah, contoh seperti ini. Andaikan misalkan ya, kita pakai GoPay. Misalkan terjadi kita udah pembayaran nih. Lalu bisa nggak pembayaran kita ini diberhentikan atau di stop oleh pihak GoPay? Bisa. Kenapa? Ya itu centralized punya mereka gitu, sistem mereka, dan ya oke, itu bisa mereka otak-atik di situ. Tapi dengan USD yang punya Luna itu tidak bisa. Itu censorship resistant, sama seperti cryptocurrency lainnya, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Di mana saat sudah terjadi transaksi itu immutable. Jadi ini memiliki keuntungan dari dua sisi tersebut. Nah, jadi developmentnya sendiri Terra ini dimulai dari 2018, awal tahun ini Januari, dan launch di April 2019. Dan setelah 2021 pada September itu mereka sudah menyajikan atau sudah mengoffer stablecoin spek ke US dollars, South Korean won, dan juga ini Tugrik itu uangnya Mongolia gitu. Jadi nggak hanya US dollar saja, itu ada 3. Nah, pasti mungkin beberapa dari kalian berpikir, loh terus apa gunanya Luna? Kan kalau stablecoin nggak kemana-mana. Karena banyak yang berpikir gitu. Jadi apa insentifnya kita memegang Luna? Jadi gini, kalian pasti tahu USDT, USDC, BUSD, dan kawan-kawannya. Itu semua benar stablecoin, dan benar itu mereka ada di blockchain. Kalau misalnya USDT ya dia ERC20, BUSD juga ada yang versi ERC20 dan lain-lain. Tapi mereka itu sebenarnya di-issue atau di issue ya, gue nggak tahu bahasa Indonesia apa, di-issue oleh centralized authority. USDC oleh siapa? Oleh Circle. USDT itu setahu gue oleh si Bitfinex kalau nggak salah ya, sama satu lagi partner dia. Tapi intinya apa? Jadi mereka itu yang bisa mengatur gitu si USDT ini. Jadi ya bisa dibilang ya nggak censorship resistance, bisa saja di hold untuk transaksinya.
Dan selain dari itu juga permasalahan yang lain dari USDT, USDC, BUSD adalah mereka harus reserve gitu kan, sistemnya itu reserve. Jadi in theory harusnya mereka itu memegang, setiap mereka bisa mengissue $1 atau satu USDT, satu USDC, satu BUSD, itu mereka harusnya punya US dollar yang ekuivalen. Itu 1:1. Tapi pada faktanya, kemarin ribut-ribut USDT, ternyata terbukti selama berapa tahun itu tidak 1:1, bahkan jauh dari 1:1. Jadi apa artinya bro? Bikin simpel aja deh. Simpelnya gini, kalau lu sekarang mau nuker USDT lu dengan dolar, itu semuanya bersamaan nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka nggak cukup liquid untuk bisa mencairkan semuanya. Nah, berarti in theory bisa berbahaya dong. Nah, ini berbeda dengan sistem di Luna. Jadi, sistem di Luna ini, atau si Luna ini dipakai untuk menstabilisasi harga dari si protokol stablecoins ini. Jadi, mereka ini tidak punya reserve. Mereka nggak punya, misalnya mereka USDT. Itu mereka misalnya mengissue 70 miliar USDT. Berarti harusnya mereka punya 70 miliar US dollars dong. Tapi pada faktanya enggak. Nah, di Luna mereka nggak perlu melakukan itu. Mereka hanya menstabilkannya dengan si Luna ini. Caranya seperti apa? Nah, nanti gue jelaskan di belakang. Oke, mungkin beberapa dari kalian bingung. Terus buat apa bro? Kan udah banyak stablecoin. Ngapain kita pakai yang versi Luna? Jadi gini, BUSD, USDT, USDC, itu mereka semua centralized. Dan bukan cuma sekedar for the sake of centralized. Tapi ya mereka itu bilang bahwa USDT mereka, USDC mereka, BUSD mereka itu bisa ditukarkan dengan USD. Dari mana? Mereka punya reserve gitu. Mereka punya sejumlah dolar gitu untuk bisa ditukarkan. Nah, tapi permasalahannya apa? Kalau seperti itu, ya lihat USDT sekarang sedang dikejar oleh regulator Amerika. Kalau sampai itu akhirnya dikejar terus dan terbukti USDT yang nggak bisa 1:1 dan jadi masuknya ke sekuritas ilegal dan ambruk, berarti ya sudah USDT Anda itu tidak berharga. Hanya jadi ya ini aja, hanya jadi koin nggak guna gitu loh kesannya. Karena ya nggak ada yang nge-backup harganya kan. Nah, dengan Luna ini berbeda, dia sistemnya algoritmik. Harga $1 ini bisa terjadi karena ada satu sistem, bukan karena mereka menghold sekian banyak US dollars. Jadi intinya, in theory, mereka itu TUSD atau nanti ini yang versi won, terus juga yang Tugrik ini tidak bisa diisu oleh negara. Mereka mau ngesu siapa? Andaikan sampai dia mau ngesu Luna pun ya nggak bisa. Luna bilang ini udah berjalan secara sendirinya. Ini sudah berjalan secara decentralized. Dan seperti yang kita tahu, permasalahan terbesar yang sering kena dalam urusan sekuritas ilegal adalah karena dia tidak cukup terdesentralisasi. Nah, kalau dengan sistem Luna, ini ya sangat terdesentralisasi. Tidak ada satu power yang bisa spesifik mengubah gitu loh. Jadi semuanya terjadi secara decentralized, otomatis ya tidak bisa diusik atau sulit untuk diusik oleh para regulator. Oke, nah sekarang kita balik ke apa yang membuat Terra ini unik. Jadi buat mungkin kalian yang belum mengerti cara kerja stablecoins, akan mulai kebayang, oh oke, berarti kayaknya dia mau insentifin di sini nih. Tapi buat kalian yang nggak ngerti cara kerja stablecoins, akan benar-benar bingung aja nih ngomongin apa nih si Bang Toshi ini gitu ya. Jadi gini, cara kerja stablecoins pada biasanya gitu ya, yang non-algoritmik. Jadi seperti ini, andaikan kita lihat di sini ya, USDT itu nggak selalu 1:1. Kadang-kadang bisa lebih mahal, kadang-kadang bisa lebih murah. Di sini paling ekstrimnya dia lebih murah 8 sen. Berarti lebih murah 8% gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau USDT-nya turun harganya sampai ke sini? Apa yang mereka lakukan? Mereka membakar atau ya dalam tanda kutip membakar lah ya. Membakar berapa persen dari USDT yang ada di pasaran supaya harganya kembali lagi naik ke atas gitu. Nah, kebalikannya, kalau harga USDT terlalu mahal, naik di atas nih, sampai lebih 2 sen, atau di sini ekstrimnya nih, sampai lebih, berapa sen ya di sini? Ya, pokoknya sampai lebih gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngeprint USDT. Nah, jadi permasalahan adalah saat dia ngeprint USDT, harusnya mereka mempunyai reserve yang sama. Misalkan mereka ngeprint 1 juta USDT, mereka harus tambah 1 juta US dollars untuk bisa ngeprint. Pada faktanya USDT nggak melakukan itu, makanya kemarin sampai denda puluhan juta US dollars. Nah itu juga jadi resiko dari ya ini stable coins yang centralized, yang bentuknya itu reserve gitu. Nah sekarang apa bedanya dengan Terra USD?
Kalau kita tadi sudah bahas di USDT, andaikan saat harganya terlalu naik, misalkan nih sampai lebih berapa sen gitu ya. Kalau lebih berapa sen yang terjadi apa? USDT-nya ditambahkan di pasaran. Dia ngeprint USDT supaya apa? Harganya turun lagi ke $1. Kalau terlalu murah gitu ya, atau di bawah dari $1, apa yang dilakukan oleh USDT? Mereka ngebakar USDT supaya balik lagi ke 1. Nah, yang jadi permasalahan adalah yaitu kalau mereka nggak punya reserve-nya ya berarti mereka technically nggak di-back 1:1 kan. Nah, kalau di Terra caranya berbeda. Andai kan seperti ini. Saat harga misalnya di atas ini nih. Jadi satu TUSD itu nggak $1, ada selisih gitu, ada untung. Apa yang terjadi? Yang pada punya TUSD akan dengan cepat-cepat menjual, atau bukan menjual, menswap TUSD mereka dengan Luna. Kenapa? Karena ada profit. Kalau di sini berarti profit $0,0066. Kalau dia punya 1 juta TUSD ya berarti kalikan sendiri. Besar profitnya. Jadi apa? Mereka mengontrol supaya stablecoin ini tetap stable itu dengan apa? Memberikan insentif bagi para pemilik Luna. Dan juga pemilik TUSD tentunya ya. Jadi contohnya gini, saat dia rendah seperti ini, apa yang terjadi? Ya orang-orang akan cepat-cepat menjual menjual Luna mereka untuk dimasukkan ke TUSD. Karena kenapa? Sedang diskon. Jadi seperti arbitrase. Gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian nggak ngerti. Gitu. Cuman pelan-pelan bisa lu ulang lagi lah. Jadi intinya, para pemegang Luna ini diberikan insentif untuk arbitrase. Dan di waktu bersamaan, karena mereka arbitrase seperti itu, yang terjadi adalah apa? Harga Terra USD menjadi stabil di $1. Gitu. Dan satu lagi permasalahannya apa berarti? Permasalahannya, atau bukan permasalahannya, keuntungannya adalah yang mereka nggak bisa disu siapa-siapa. Siapa yang mau disu? Ini berapa banyak orang yang melakukan arbitrase ini? Gitu. Jadi, ini dia yang disebut bahwa dia tidak memiliki resiko untuk diserang seperti USDT. Dan kalau mau jebol seperti apa? Gitu ya. Ini jadi kekuatan dari Luna. Dan yang gilanya lagi apa? Semakin besar demand dari TUSD, market cap-nya semakin besar, yang terjadi adalah apa? Luna pun akan semakin besar demand-nya. Karena kenapa? Orang ingin arbitrase di dalamnya. Jadi ini dia yang membuat Luna sangat unik. Oke, ini adalah Terra.money, yaitu official website dari Terra atau Luna ya. Dimana kita bisa lihat selain dari keuntungan yang luar biasa besar tadi gitu. Jadi kesannya gini, lu bisa untung saat stablecoin tertentu naik gitu. Kan gila gitu ya. Kesannya gini, lu cuma bisa lihat kan USDT, USDC sekarang masuk top 10, tapi lu nggak untung apa-apa kan. Ya paling lu cuma bisa megang aja gitu USDT atau USDC. Tapi kalau lu megang Luna, saat Terra naik, Luna pun akan ikut naik gitu loh. Jadi kebayang gak sih insentifnya buat lu megang Luna aja gitu. Dan gilanya apa? Lu juga dikasih insentif untuk megang TUSD. Yaitu apa? Kita lihat di sini. Dimana lu bisa earn di Anchor. Yaitu lu bisa earn sebesar nyaris 20%. 19,4% TUSD lu. Jadi kebayang gak? Udah untung kiri dan kanan. Jadi ini yang membuat ekosistem dari si Terra ini sangat menarik. Dan ya kita bisa lihat sendiri price actionnya ya. Luna bisa dibilang di awal tahun berapa gitu kan, sangat kecil, sekarang $40. Gitu ya. Jadi ini yang membuat banyak demand untuk orang memegang Luna dan di waktu bersamaan memegang TUSD gitu. Dan selain dari itu juga, Luna itu sudah kerjasama salah satunya dengan paling terkenal adalah Chai Payment System. Ini di Korea Selatan ini cukup populer ya tentunya. Ini seperti kayak GoPay lah gitu di sana. Dimana kalau kita lihat si Chai Network ini sudah kerjasama dengan 2.200 merchant termasuk Nike Korea, Philip Morris Korea, dan berbagai macam lainnya. Dan yang gila juga, ini di 2019 ya, ini data 2019. Si Chai Payment System ini sudah memiliki 2,5 juta users. Artinya apa nih? TUSD itu, bukan TUSD, tapi si Korean Won nih. Won Korea yang versi si Terra ini sudah dipakai di Korea sebagai apa? Pembelian barang sehari-hari. Jadi ya luar biasa, adopsinya semakin tinggi. Dan yang gilanya apa nih? Kita mungkin fokusnya di TUSD. Tapi pada faktanya ini bisa apapun. Bisa stablecoin apapun. Sekarang baru 3 ya. US dollars, TUSD, lalu yang Korean won. Dan juga yang Tugrik gitu ya, yang punya Mongol. Nanti kedepannya mungkin saja ada yang lain-lain gitu. Nah semakin banyak itu, Luna berarti akan semakin tinggi si demand-nya. Berarti kalau demand-nya semakin tinggi, supply-nya di situ-situ saja, apa yang terjadi? Harga naik. Dan gilanya lagi bukan sampai situ saja,
mereka juga membuat satu mirror protocol disebutnya. Di mana mirror protocol ini tujuannya adalah untuk bisa kita meng-create fungible assets atau gini deh kasarnya synthetics. Di mana kalau kita tahu ini sudah dilakukan di dunia non kripto lah gitu kesannya ya, di mana kita trading derivatif. Tapi seperti yang kita tahu, trading derivatif seringkali ya jadinya ya sering dimanipulasi kadang-kadang gitu ya, dan ya nggak immutable gitu. Sementara kalau di blockchain semua datanya immutable, nggak bisa diubah-ubah. Nah, jadi kebayang kita bisa, contoh paling nyatanya paling gampangnya gini, kedepannya dengan teknologi si Terra ini kita bisa trade saham 24 jam, bisa trade emas apapun nanti bisa 24 jam karena dengan bentuknya blockchain. Mereka tinggal nge-track harga saja. Dan mereka membuat satu sintetik dari aset tertentu. Jadi bikin versi derivatif dari aset tertentu. Oke, mungkin beberapa dari kalian bingung nih, aduh apaan lagi bang? Intinya gini deh, kalau ini sampai 200% jalan, ini bisa menjadi market yang besar lagi, jauh lebih besar lagi. Dan otomatis, untuk lo ingin membuat fungible asset di sini, lo harus pakai apa? Harus pakai Luna. Berarti balik lagi, demand dari Luna naik lagi. Ya, jadi uniknya dari project Luna. Oke, sekarang kita masuk ke technical analysisnya ya. Dimana kita lihat sebenarnya overall, apalagi di daily, Luna ini sangat bullish ya, quite bullish. Dimana yang lain kemarin flash crash tuh banyak yang masih belum bisa recover gitu sampai sekarang. Luna malah kemarin sudah all time high di tanggal 4 Oktober ya. Dan sekarang bisa dibilang momentumnya sedang mencari lagi nih untuk bisa all time high selanjutnya ya. Jadi overall Luna is quite bullish dan kita bisa lihat dengan jelas MA20 sekarang menjadi support utama untuk Luna. Nah, jadi untuk sekarang sebenarnya tambah posisi oke nggak nih bang? Menurut gua sebenarnya untuk averaging harga oke sih di daerah sini nih. Dia sudah nembus MA20, ya kita bisa beli aja sih di daerah sini. Tapi anehnya misalnya lu pengen, bang, gue pengen bisa lebih dalam lagi koreksinya, bisa sampai mana nih? Bisa aja ada kemungkinan dekat-dekat ke MA50, yaitu di $40 lebih 8 sen. Ya. Tapi amannya sih ya, kalau lu averaging ya nggak apa-apa sih beli sekarang dulu aja, sampai kan ada turun lagi ke bawah ya sudah average harga aja dua harga ya. Jadi itu dia makanya pentingnya lebih baik lu jangan sekali tembak atau sekali all in gitu. Lebih baik lu misalnya kesayang gini, lu punya 1 juta daripada lu hajar sekali 1 juta di satu titik, lebih baik lu hold dulu, lu averaging. Kalau dia turun ya lu beli lagi, kalau dia naik kena SOP lu ya beli lagi. Gitu ya. Jadi itu menurut gua lebih aman. Jadi kurang lebih itu untuk Luna, bisa beli sekarang sebenarnya di MA20 yaitu di $42 lebih 79 sen, atau bisa lu mau tunggu sampai di $40 lebih 8 sen yaitu di MA50. Oke, jadi secara kesimpulannya menurut gua, Luna atau Terra ini satu proyek yang sangat menarik. Dimana ya seperti yang gue sering bilang sebenarnya, algorithmic stablecoin is the future. Kenapa ya? Karena kita lihat sekarang permasalahan USDT. Dimana kita tahu sekarang ini bisa menjadi satu resiko yang cukup besar juga untuk dunia cryptocurrencies. Dimana ya USDT ini tidak di back 1:1 gitu. Jadi intinya lu nggak bisa cairin USDT lu dengan dolar sekarang ya. Nah jadi intinya dengan algoritmik seperti ini, ya sudah jadi terjadi satu liquidity yang aman gitu. Dan yang lebih penting lagi apa? Lu nggak bisa diusik oleh regulator. Loh ini mau diregulasi gimana? Orang terjadi arbitrase secara natural, otomatis kalau seperti itu ya nggak bisa gitu. Sama seperti kenapa Ethereum tidak diserang oleh SEC. Karena apa? Mereka terdesentralisasi gitu ya. Jadi menurut gue ini peluangnya cukup besar. Dan ya otomatis semakin banyak pemakaian Terra USD, semakin besar juga Luna. Dan itu yang terjadi. Kenapa Luna bisa boom dengan sangat cepat? Di awal tahun tuh kalau nggak salah masih hitungannya sen. Sekarang $40. Wah, luar biasa ya. Jadi menurut gua kedepannya ini masih menjadi satu peluang yang luar biasa besar. Apalagi bisa dibilang sekarang algorithmic stablecoins lagi apa sih? Yang paling dekat ya paling The Jet. Punya dari Cardano. Itu pun sistemnya mungkin sedikit berbeda dengan Terra USD. Setahu gua. Jadi intinya gini, selama Terra USD terus naik, demand-nya semakin tinggi, berarti apa yang terjadi? Luna pun akan terus naik harganya ya. Dan yang gilanya apa? Bukan hanya sekedar Terra USD saja. Kedepannya akan banyak lagi stablecoins yang akan ada di ekosistemnya Terra. Otomatis itu peluangnya menurut gue luar biasa besar. Jadi menurut gue ini harus salah satu kripto yang harus lu perhatikan gitu ya. Dan lu bisa research lebih dalam lagi ya. Jadi kurang lebih itu untuk Luna dan gue rekomen untuk bisa long term invest di Luna ya. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang belum mengikuti daily charting Nitoshi, ayo bergabung dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan membahas berbagai macam news kripto yang paling hangat.
Dan buat kalian juga yang masih mungkin bingung gimana cara baca candlestick, gimana cara staking, gimana cara baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa juga mengikuti tutorials with Toshi. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita akan membahas dengan lebih santai macam-macam apapun berhubungan dengan cryptocurrencies. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.